وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kajian kitab Risalah Ibnul Qayyim ila ahli ikhwanihi oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Beliau berkata rahimahullah, fa hasala min hadza anna a'immatad dini yaqtaduna bihim humul ladzina jama'u baina as-sabri wal yaqini wad da'wati ila Allah bis sunnati wal wahyi la bil ara'i wa bil bid'ah. Maka terhasilkan dari apa yang telah kita pelajari sebelumnya per 2 pekan, bahwasanya a'immatad din, para imam agama, para imam dalam ilmu agama betul-betul ya, itu adalah orang-orang yang alladzina yuqtaduna bihim, yaitu orang-orang yang pantas untuk dijadikan qudwah, uswah, panutan, contoh ya. Kita tuh contohin ke orang-orang seperti ini, bercontoh pada orang-orang seperti ini jemaah. Jadi role modenya itu adalah ulama gitu loh. Kalau kita emang mau ke jalan Allah Azza wa Jalla. Adapun kalau role modenya adalah artis atau orang yang berpura-pura jadi dai padahal dia pelawak dan semisalnya, maka enggak bisa. Ya, kita akan terinfluence dengan keburukan yang ada pada diri mereka. Tapi role model-nya itu adalah orang-orang yang berilmu, dan yang disebut sini humul ladzina jama'u, mereka adalah orang-orang yang menggabungkan antara sabar dan yakin. Sabar 1, yakin 2, dan juga ad-da'wah ilallahi bis sunnati wal wahyi, dan yang berdakwah menuju jalan Allah dengan sunnah dan wahyu. Ya, 3 ini orang yang menggabungkan pada dirinya sikap sabar, keteguhan keyakinan, dan mengajak ke jalan Allah dengan sunnah dan dengan wahyu Al-Quran. La bil ara'i wa bil bid'ah, tidak dengan pendapat-pendapat pribadi, karena pendapat pribadi itu kerap kali ada kecondongan hawa nafsu atau efek dari emosi dan lainnya, atau ada income di balik pendapat tersebut. Karena boleh jadi beda pendapat karena beda pendapatan. Ya, wabil bid'ah, tidak pula mendakwahkan kepada Allah tapi dengan bid'ah.
Ada orang pengen berdakwah, ayo kita kembali ke Allah, tapi dia nggak punya ilmu melainkan hanya pendapat pribadi semata. Ini bisa menyimpang karena nggak pakai ilmu. Ada yang ayo kita kembali ke jalan Allah, tapi dengan kebid'ahan. Ini juga tidak benar. Ya, maka harus dengan sunnah, harus dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Fahaulai, mereka ini yang menggabungkan sabar, yakin dan dakwah dengan benar. Mereka adalah khulafa'ur Rasul fi ummatihi. Mereka adalah khalifahnya Rasulullah SAW. Apa arti khalifah di sini? Khulafa, khalifah dari materi huruf kha, lam dan fa, yaitu khalaf. Apa yang setelahnya? Jadi setelah Rasul pengganti, yaitu dalam artian bukan pengganti sebagai Rasul, bukan, tetapi penerus estafet dakwahnya Rasulullah SAW. Para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan ulama-ulama yang juga meraup ilmu sesuai dengan ilmunya para sahabat, tabi'in, tabi'in. Sampai sekarang masih ada ilmu-ilmu tersebut di kitab-kitab dan di hati-hati manusia. Jadi mereka adalah khulafa'ur rasuli fi ummatih, para khalifahnya Rasul. Jadi khalifah ini maknanya adalah para pemeran pengganti, ya, Rasul dari segi menyampaikan dakwah fi ummatihi, di umatnya Rasulullah SAW. Wahum khassatuhu wa awliya'uh, mereka adalah orang-orang khusus dan para walinya. Istilah khas dan wali ini istilah yang diperebutkan, ya. Makanya ada orang kategorinya dia alim, ya, terus ada tingkatan di atasnya alim khas. Di atas lagi ada alim khawasul khas. Ada kiai umum, kiai am umum, kiai biasa lah. Ada kiai kampung dan sebagainya. Ada kiai khas, kiai khusus, eksklusif yang memang limited edition, ya. Yang mana sebagian orang menyebut kiai khas itu adalah yang pakaiannya beda, yang berani tampil beda, sarungnya mahal, bajunya mahal, dan kalau ngundang dia perlu modal mahal. Kiai khas ini tidak benar. Ini tidak benar. Maka mereka khalifah Rasulullah SAW, itu pemeran pengganti Rasul dalam dakwah terhadap umat ini. Mereka adalah orang-orang khas, benar, khas. Tapi kriterianya bukan di penampilan. Artinya yang bukan berarti mereka enggak tampak seperti dai, bukan. Maksudnya di sini bukan barometernya itu hanya tampilan, tapi esensinya, ilmu yang dibawa itu apa gitu. Ya. Kemudian para wali, aulia, para wali. Wali juga term rebutan, istilah rebutan. Semua madhab merasa punya wali. Ada wali ini, wali itu. Setiap tarekat sufi juga ada wali ini, wali itu. Ya, walaupun nggak pernah sholat subuh berjamaah dan nggak pernah sholat berjamaah, bahkan wali. Dan ada kategori wali majdzub. Lebih tepatnya wali majnun. Ya, wali majdzub artinya yang batin, yang maksud dari wali majdzub adalah wali yang tampak di zahirnya itu bukan wali, bahkan tampak majnun secara zahir, tapi memiliki sisi kewalian secara batin. Ya, maka ini penipuan terhadap kaum muslimin. Sayangnya banyak yang betah ditipu. Ya, banyak yang betah ditipu ajaib dengan eksistensi wali-wali majdzub ini. Yang namanya apa, Pak? Wali majdzub, ya. Sehingga walaupun compang-camping atau keribo, kemudian enggak keurus rambutnya, mungkin di dalamnya ada beragam spesies kutu, kecoa dan seterusnya, kemudian kemana-mana enggak pakai baju, cuma celana pendek, aurat terbuka, bibirnya hitam, ya, karena sudah menjadi asbak dan seterusnya. Nah, kemudian dianggap wali, bahkan enggak sholat. Bahkan ada sebagian thariqah yang ternyata qadarullah, ya, wali yang mereka
agung-agungkan itu pezina dan bahkan melakukan praktik homoseksual juga, dan punya beberapa pengikut, murid-muridnya punya istri, dan walinya ini merenggut istri murid-muridnya. Ini juga ada biasa di Syiah, karena Syiah dengan sebagian dari Sufi, tidak semuanya. Syiah ini Syiah Isna Asariyah, ya, Isna Asar yang di Iran. Itu selain kalau Syiah selain kawin mut'ah, itu juga kadang mulanya yaitu imamnya yang diagungkan melakukan praktik-praktik terhadap istrinya murid-murid mereka. Jadi kalau misalnya dideketin oleh sang mula atau ayatullah dan semisalnya, kata sebutan untuk ulama mereka, wali mereka, itu kalau istrinya dideketin itu nggak boleh dilarang, ya, karena berhak, ya gitu. Nauzubillah min dzalik. Nah seperti itu kebidaan. Dan wali-wali seperti ini, ya, ini ada acara di sini kan, di sebelumnya. Tapi nggak apa-apa kan? Maksudnya harusnya di sana yang bilang nggak apa-apa ya, kata gitu. Ini masjid lebih berhak ya, insyaallah. Tapi ini nggak suara luar nggak kan? Alhamdulillah. Nggak takutnya kalau suara luar jadi fitnah nanti apa? Beradu. Ajaibnya gitu, kadang-kadang masjid yang harus ngalah. Ya luar biasa emang. Ya mudah-mudahan pertemuan itu baik, bukan pertemuan yang buruk. Ya mudah-mudahan. Dari wali itu kadang menjadi istilah yang diperebutkan demi mendapatkan syahwat duniawiyah. Kalau seseorang sudah disebut wali walaupun zahiri majnun, gila, ya udah diagungkan. Dan betapa banyaknya orang yang gila penghormatan. Nauzubillah min dzalik. Gila penghormatan, ya. Jadi khalifahnya Rasulullah di umat ini bukan seperti itu. Wa man 'adahum aw harabahum faqad 'ada Allah subhanahu wa adzanahu bil harbi. Barang siapa yang menentang wali-wali yang benar ini dan memerangi mereka, maka ini seperti menentang Allah dan mengumumkan peperangan terhadap Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kata Nabi SAW, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla dalam hadits qudsi, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi, menentang wali milikku, maka aku mengumumkan perang terhadap dia, terhadap orang yang menentang waliku. Nah, sekarang karena ini ada janji dari Allah Azza wa Jalla, siapa yang menentang waliku maka akan, nanti lihat aja nanti, ya, bakal diperangi oleh Allah gitu kan. Maka ada beberapa orang itu berebutan untuk menjadi wali dan untuk dianggap wali, dan bahkan yang tadinya nggak pengen dianggap wali kemudian ujub dengan anggapan dari orang. Ya, ajaib. Ya, terus kalau misalnya dicemooh, maka nggak terima wali ini dan murid-muridnya demi membela sang wali, masya Allah. Ya. Nah, ini ghulu, dan juga kewalian itu orang nggak menganggap dirinya wali gitu. Orang yang wali nggak merekomendasikan dirinya, saya wali loh, saya keturunan nabi tertentu dan saya wali, jangan macam-macam kamu pamali siar, kualat kamu nanti, ya. Nah sebagainya gitu. Dan wali-wali Allah sejatinya mereka ada ahlu sunnah, mereka ada ulama ahlu sunnah dan praktisi sunnah yang sesungguhnya, itu para wali Allah. Dan ajaibnya mereka ini adalah yang paling sering dijuluki dan diserang, baik dengan julukan perkataan atau diserang secara fisik atau bahkan diserang secara santet kadang-kadang. Dan kemudian banyak orang yang jahil atau tidak jahil menjuluki wali-wali sebenarnya ini dengan julukan-julukan yang tujuannya supaya orang berlari darinya. Seperti ulama salatin, yaitu ulama penguasa. Ini ulama penguasa nih. Memang ada betul ulama penguasa, ada. Artinya yang menjilat pemerintah, ada. Menjilat pada pemerintah, ada. Maksudnya menjilat di sini adalah apapun yang dikatakan pemerintah walaupun batil maka itu pro dengannya, baik dikontrak maupun
Tidak. Ini ulama salatin, ulama sultan, ya. Ya. Tetapi kalau para wali Allah yang memegang sunnah ini karena memang punya prinsip dan akidah dalam menghadapi pemimpin yang zalim, tapi kemudian dituding sebagai ulama penguasa. Ada juga yang menggelari ulamaul kutub as-safra, yaitu ulama kitab kuning, karena sering ngaji kitab dan warna bukunya kuning. Kalau itu zaman dulu ya, sekarang ada yang putih, ya abu-abu bisa, krem bisa. Ulamaul haid wan nifas, ulama haid nifas gitu. Karena apa? Karena hari gini masih ngomongin taharah dan haid nifas. Ini ada beberapa jenis kelompok ya yang seperti ini cuma. Ada. Ya, biasanya yang mengobarkan bendera khilafah biasanya itu menyebut beberapa ulama kita sebagai ulama haid dan nifas karena mereka merasa kami sudah membicarakan sampai tingkat khilafah, kalian itu masih ngomongin soal kencing, mani, madhi, wadi, haid, nifas. Begitu Pak. Kalau kita ngaji fikih kayak biasanya terus kita bicara tentang mani, haid, nifas, itu diajak sama mereka. Ini dia nih Ustadz haid nifas. Ya. Kalau misalnya menyebut ulama ada Ustadz haid dan nifas karena membahas ini, kita bertanya kepada mereka, ente bujang ya? Makanya nggak mau kenal dengan haid dan nifas karena belum punya istri atau belum punya anak perempuan. Haid dan nifas itu penting, fikih tentang itu. Perempuan perlu tahu dan bapak-bapak perlu tahu karena punya istri dan punya anak perempuan gitu kan. Kemudian juga ada julukan ulama al-ilm al-qadim, yaitu ulama ilmu yang udah karatan, ilmu lama lah yang nggak relevan untuk zaman sekarang gitu loh. Juga disebut juga Wahabiyah, Jamiyah, ekstremis dan seterusnya. Iya, sebutan-sebutan supaya orang-orang tuh lari dari kita. Ya. Juga kalau di Indonesia konteksnya seperti ada kajian undangan ustadz besar dari ulama Ahlussunnah, langsung ada somasi. Kami tidak berkenan ustadz ini diundang ke sini. Akhirnya nggak jadi kajian. Giliran ada dangdutan, ikutan. Giliran ada gereja, dijaga. Ini makhluk terbuat dari apa ya? Ya dari status money gitu. Tapi kok seperti ini gitu loh kelakuannya, ya. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah berikan hidayah pada mereka dan juga kita ya. Ini kenapa ada julukan-julukan itu? Ketahuilah orang tuh kalau udah cuman bisa ngatain itu biasanya karena kehabisan hujah dan argumen. Nggak tahu harus ngapain, ya udah simpelnya ngatain aja udah. Ya. Tujuannya supaya orang-orang itu tidak ngaji sama ulama atau ustadz-ustadz ini. Adapun orang-orang atau hamba-hamba Allah yang memang Allah berikan hidayah dan taufik, mereka bisa tahu mana dai-dai atau ustadz-ustadz atau ulama-ulama yang memang betul-betul menuju ilmu gitu. Memang betul-betul tuh pengen ngajak kita ke akhirat. Ya. Dan tidak mengajarkan kepada orang-orang untuk ghulu padanya. Nah itu, taib. Selanjutnya berkata kata Ibnu Qayyim, fi khutbati kitabihi fi raddi al Jahmiyah. Berkata Al-Imam Ahmad rahimahullah, kitab beliau, khutbah kitab maksudnya muqaddimah kitab beliau diawali dengan kalimat tersebut, yaitu di kitab namanya Ar-Radd 'alal Jahmiyah. Ar-Radd 'alal Jahmiyah itu artinya kalau di Indonesia artinya bantahan terhadap kalangan Jahmiyah. Kalangan Jahmiyah. Siapa Jahmiyah itu? Jahmiyah, saya perkenalkan dulu. Ya, Jahmiyah adalah pengikut Jahm bin Safwan namanya. Ada orang namanya Jahm bin Safwan. Ya, mana Jahm bin Safwan? Yang Jahm bin Safwan ini menerima pelajaran akidah dari seorang yang menyimpang namanya Ja'ad bin Dirham. Ya, dan Ja'ad bin Dirham itu apa sih akidahnya? Ja'ad bin Dirham di antara akidahnya nih. Pertama, siapakah kekasih Allah? Ayo. Ada dua, Pak. Ayo, siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Kata Ja'ad bin Dirham, Nabi Ibrahim bukan kekasih Allah.
Padahal jelas kata Allah, wattakhadha Ibrahima khalila, kata Allah Azza wa Jalla. Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Ingat, kekasih di sini bukan berarti kekasih dalam urusan syahwat duniawi biologis, bukan Pak. Enggak, naudzubillah, bukan itu maksudnya. Kekasih artinya Allah sangat mencintai Nabi Ibrahim, lebih dari mencintai nabi-nabi lainnya, gitu maksudnya. Nah, tapi Ja'ad bin Dirham enggak, padahal udah jelas ayatnya. Dan juga kata Allah yang kedua, kata Allah wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala mengajak bicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Kata Ja'ad bin Dirham, enggak, Allah enggak mungkin mengajak bicara pada Nabi Musa alaihissalam. Padahal kata Allah wa kallamallahu Musa taklima. Jadi terang-terangan itu menentang dan menafikan apa yang Allah Ta'ala tetapkan di Al-Quran. Maka karena ini sesat sekali Ja'ad bin Dirham ini, maka terus gubernur ketika itu di daerahnya pada hari Idul Adha khutbah, gubernur namanya Khalid Al-Qasri namanya, rahimahullah. Beliau khutbah dan kan kalau sholat duha kan sholat dulu ya 2 rakaat baru kemudian kan khutbah kan ya. Maka setelah khutbah Idul Adha kemudian turunlah Khalid Al-Qasri dari mimbarnya, dan ketika itu ada Al-Ja'ad bin Dirham dan langsung disembelih di depan publik, disembelih langsung oleh penguasa ketika itu, yaitu Khalid Al-Qasri, disembelih di hari Id. Bukan sembelih untuk dimakan disayurin, bukan Pak, tapi disembelih sebagai ini kita harus bunuh orang ini karena dia telah menyebarkan pemahaman yang jelas-jelas bukan menyelisih Al-Quran saja, tapi bertentangan dan meniadakan hal-hal yang di dalam Al-Quran. Demi pembelaan akidah Islam, jangan sampai orang ini menyebar fitnah dan keburukannya. Karena akidahnya Ja'ad bin Dirham ini akidah yang sudah kufur, betul-betul kufur. Nah, sekarang Jaham bin Safwan sayangnya sudah pernah bertemu dengan Ja'ad bin Dirham dan berguru padanya sedikit. Nah, maka Jaham bin Safwan inilah yang kemudian menyebarkan akidah di kalangan kaum muslimin yang sampai sekarang disebut akidah Jahmiyah. Seperti apa akidah tersebut? Di antaranya mengatakan Allah tidak punya nama. Ya, Allah tidak punya sifat. Makanya banyak dari ulama Ahlussunnah mengatakan Jaham bin Safwan dan pengikutnya dari aliran Jahmiyah itu semua bukan termasuk 73 golongan dalam kaum muslimin. Kan kita pernah dengarkan kata Nabi SAW, umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Cuman satu yang selamat, dalam artian cuman satu yang insya Allah langsung masuk surga gitu. Adapun yang lainnya akan ditimbang lagi, tapi tetap mereka semua 72 sisanya muslim, bukan muslim semua. Tidak termasuk di dalam 72 itu Jahmiyah, enggak ada, karena Jahmiyah dianggap keluar dari Islam. Ya begitu. Dan akidah Jaham bin Safwan ini ternyata ujung-ujungnya mengambil dari seorang Yahudi bernama Labid bin Al-A'sam yang dikaitkan dulu menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujungnya adalah akidah Yahudi ya. Nah, Imam Ahmad rahimahullah ini di masa hidupnya beliau termasuk ulama yang paling keras ujiannya untuk menghadapi pengaruh dari aliran atau ajaran Jahmiyah, karena nanti akan bercabang, akan ada nanti disebutnya Mu'tazilah, aliran Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Maka sebagian ulama ketika itu karena sudah dipaksa oleh sultannya, penguasanya untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka sebagian ulama karena terancam untuk dibunuh dan disakiti, maka mereka secara darurat mengatakan Al-Quran makhluk karena terpaksa. Sedangkan hati mereka tenang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Namun Imam Ahmad sikapnya beda, tidak seperti ulama lainnya. Karena apa? Imam Ahmad melihat kalau saya mengatakan seperti yang mereka katakan, maka tidak tersisa lagi penjelasan kebenaran di muka bumi ini mungkin. Maka akhirnya beliau berinisiatif, udahlah saya mengorbankan diri saya. Maka saya katakan Al-Quran bukan makhluk, dia adalah kalam Allah. Marahlah kemudian penguasa ketika itu, dan dipenjaralah Imam Ahmad, dan disiksalah Imam Ahmad dengan siksaan yang sangat mengerikan. Tapi tidak sampai semengerikannya azab kubur dan azab akhirat ya, baru siksa dunia.
Di penjara Imam Ahmad, dalam penjara beliau menulis kitab. Lihat, masya Allah. Ya, menulis kitab yaitu judulnya Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, bantahan terhadap Jahmiyah. Yang mana Jahmiyah itu adalah konsep teologi yang resmi di pemerintah ketika itu. Walaupun pemerintah ketika itu lebih condong ke Mu'tazilah, belum sampai ke Jahmiyah. Tapi Jahmiyah adalah pemahamannya juga turunan Mu'tazilah. Mu'tazilah pemahamannya turunan dari Jahmiyah. Begitu ya jemaah, begitu kisahnya. Maka berkata Imam Ahmad dalam khutbahnya, khutbah kitab, maksudnya mukadimah kitab, Alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zamani fatratin minar rusuli baqaya min ahlil ilmi. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di setiap zaman kosong akan kerasulan sisa-sisa dari orang berilmu. Saya ulangi. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di setiap zaman zaman yang kosong atau hampa akan kerasulan, tersisalah beberapa sisa dari ahli ilm, ulama. Ya. Apa maksudnya? Ya, maksudnya begini, yaitu ada di zaman di mana Rasul itu sudah tidak ada lagi. Atau antara dua Rasul pertama mati, wafat, dan kan ada masa fatrah. Seperti Nabi Isa alaihissalam bukan wafat, Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Maka di bumi ini tidak ada lagi Rasul. Itu namanya zaman fatrah. Dan kemudian muncullah Nabi Muhammad SAW. Ini antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW itu ada masa fatrah. Ya. Tapi di masa fatrah ini apakah ada sisa-sisa ulama? Ada nggak dia masa antara Nabi Isa diangkat ke langit dengan Nabi Muhammad diutus? Ada nggak di antara ulama? Ada, dari ahli kitab. Silakan, siapa contohnya? Bismillah. Novel Baswedan. Waraqah bin Naufal. Kalau novel jadi keinget novel Baswedan, Pak. Ya, hafizallah. Atau novel Bang Mu'alim nanti ya. Taib. Waraqah bin Naufal, ikutkan saya. Waraqah bin Naufal. Itu termasuk ulamanya, maksudnya orang yang punya ilmu. Makanya ketika mengetahui tanda-tanda yang ada di Nabi Muhammad, langsung diyakini Nabi Muhammad. Sampai bilang seandainya usia itu, padahal Nabi Muhammad ketika itu belum begitu apa ya? Enggak, bukan masih kecil. Udah. Sudah. Lagi proses apa ya? Udah diangkat. Diangkat sebagai nabi lah minimal, tetapi belum sampai disuruh berdakwah sebegitunya. Enggak, belum. Maksud astagfirullah, kok sebegitunya. Belum sampai disuruh berdakwah apa? Lebih luas lagi. Ya kan? Baru awal-awal turun wahyu. Yaitu ya beliau shock dalam artian apa ya? Kaget gitu, karena ini enggak hal yang tidak pernah disangkakan kok seperti ini keadaannya. Tapi Waraqah bin Naufal dengan keilmuannya tahu ini ada seorang nabi ini nanti jadi rasul dan akan punya beban amanah yang luar biasa. Sampai Waraqah bin Naufal mengatakan, sekiranya usiaku sampai ketika di masa engkau nanti akan diusir, diujilah, dihina. Karena kata Waraqah bin Naufal, tidaklah ada seseorang yang diberikan seperti apa yang kamu diberikan padanya, melainkan pasti akan akan diuji, dimusuhi, diusir dan seterusnya. Sekiranya usiaku sampai ke waktu nanti kamu diusir dan dapat ujian itu, maka aku akan Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku akan menolong kamu dengan nasran muazzara, yaitu dengan pertolongan yang sungguh-sungguh akan aku tolong kamu. Tapi ya qadarullah, Waraqah bin Naufal wafat duluan. Tapi di sini Waraqah bin Naufal muslim enggak? Muslim yang masih memegang teguh agama, yang masih murni dari ajaran Nabi Isa alaihissalam. Ya, itu. Muslim, Pak. Muslim dalam artian masih memegang teguh, bukan itu muslim, udah beriman itu ketika itu. Ya. Karena masih memegang teguh prinsip apa yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Masih murni ajarannya. Jadi masih ada baqaya min ahli ilm ada. Sekarang masa fatrah bukan dari Rasul. Iya, maksudnya fatrah sini khala 'anir Rasul. Tidak ada Rasul sekarang. Ya enggak? Enggak ada. Nabi Muhammad telah wafat. Tapi ulama yang pewaris
Rasulullah SAW dari segi ilmu dan amal banyak, alhamdulillah masih banyak. Ya, masih banyak, alhamdulillah. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummati 'ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha." Sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat ini, umat Muhammad SAW, di setiap 100 tahun awal-awalnya itu akan ada yang Allah utus di sini maksudnya bukan sebagai rasul atau nabi, tapi sebagai apa? Mujaddid, sebagai pembaharu agama. Ingat, pembaharu agama bukan berarti menjadikan adanya agama baru, bukan. Pembaharu di sini artinya merenovasi, bukan renovasi sih. Apa namanya? Mengembalikan ke asalnya. Iya. Renovasi ke seolah-olah udah hancur, reboisasi. Lebih lagi itu kan penghijauan ya. Jadi yujadid, tajdid itu memperbaharui dalam artian mengembalikan ke kemurnian aslinya. Itu akan selalu ada di setiap 100 tahun. Dan kata para ulama, tidak lazim maksudnya adalah 100 tahun satu orang doang. Enggak lazim gitu. Intinya setiap 100 tahun pasti ada beberapa ulama, beberapa alam, yaitu tokoh yang betul-betul akan menjaga sunnah Nabi SAW. Kemurnian Al-Quran dan sunnah akan selalu ada. Ya, maka Nabi Muhammad memuji ya. Memuji Allah akan hal itu. Dan kriteria yang disebutkan Imam Ahmad terhadap ahlul ilmi, ulama ini seperti apa? Yad'una man dhalla ilal huda. Mereka mengajak orang yang tersesat menuju ke petunjuk. Gitu. Wa yasbiruna minhum 'alal adza, dan mereka bersabar terhadap masyarakat, terhadap orang-orang ya. 'Alal adza, terhadap cacian, tudingan, tuduhan. Iya. Itu sunatullah, Pak. Maka kalau misalnya, dan saya tidak merekomendasikan diri saya baik, enggak, saya banyak kesalahan dan saya minta sama Allah ampunan dan pemaafan. Tapi misal di majelis ini yang sebenarnya bapak-bapak sendiri dan ibu-ibu menyaksikan, apakah majelis ini tertutup? Tertutup atau terbuka, Pak? Tertutup, Pak, pintunya? Hah? Tertutup, terbuka dalam artian everyone can come gitu. Silakan, siapapun boleh ikut ya. Bahkan yang tahlilan sekarang juga boleh kok ikutan kan. Siapapun boleh ikut. Siapapun tanpa kecuali, ibu-ibu atau bapak-bapak ya gitu. Fadhal ikut. Enggak dipungut biaya kan? Enggak dipungut biaya. Bebas, fadhal. Ya. Tapi dengan terbukanya kita dalam berdakwah, tetap aja orang yang ngaji enggak pernah, ikut enggak mau, tapi mereka ngomong, bicara, komentar, itu biasa di mana. Dan ketika ditanya, disuruh klarifikasi, mereka juga nggak mau. Artinya cuma fitnah-fitnah dan hanya spekulasi semata yang tidak sesuai dengan kenyataan. Wah, hati-hati tuh majelis di Masjid Al-Muhajirin. Ya. Itu hati-hati tuh, menyimpang tuh, dia pasti ngajarin kayak gitu, gini-gitu. Tapi ternyata silahkan Bapak cek sendiri dengan apa yang sudah kita ajarkan di sini. Ya, itu suka nyesatin orang tuh misalnya. Iya. Kita enggak mengatakan individu khusus sesat kecuali kalau memang dia sudah memproklamirkan kesesatannya. Baik, kemudian dikatakan oleh sebagian ulama tentang kesabaran akan perlakuan orang-orang terhadapnya. Kata sebagian ulama, "Idza lam tu'dza minan nas fi tariqika faraji' nafsaka." Ini kata Syekh Sulaiman Ar-Rahili. Jika kamu tidak pernah disakiti oleh orang-orang dalam jalan dakwahmu, maka coba murajaah, coba kamu lihat introspeksi diri. Karena begini, kalau para nabi saja tidak selamat dari cacian orang, lah kok kamu bisa selamat gitu loh. Kan ajaib, apakah kamu lebih hebat dari Rasulullah SAW kok bisa selamat dari cacian orang? Tidak mungkin engkau bisa selamat dari komentar dan kritik dan cacian orang, melainkan pasti ada kejanggalan pada dirimu. Bisa dipahami nggak Pak maksudnya beliau ini? Kalau kita itu nggak pernah dikritik orang, semua orang suka sama kita, berarti ada yang salah sama cara dakwah. Karena Rasul aja yang paling terbaik cara dakwahnya aja banyak yang nggak suka. Kok kamu bisa nggak semua orang suka? Ajaib, ya. Maka ada beberapa kemungkinan. Mungkin dakwahmu itu li ghairillah, bukan karena Allah. Ya.
melainkan hanya menuruti selera masyarakat sehingga masyarakat semua suka sama antum. Masyarakat suka ini, antum bilang halal. Masyarakat suka sini, nggak suka ini, antum bilang haram. Jadi sesuai dengan selera masyarakat. Atau mungkin dakwahmu itu mutalawinah, dakwahmu itu ngebunglon. Nah, ngerti nggak Pak? Dakwah ngebunglon gimana? Cari yang aman-aman aja, lebih spesifik lagi. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Ya, jangan dilanjutin karena lanjutannya lalalala doang. Ya. Nah, jadi di sini senang, di sana senang. Artinya, kalau di majelis ini karena seperti ini, oh saya bilang sesuai dengan majelis, orang-orang sini. Tapi kalau di sana, saya bilang lain. Karena ya seperti itu sukanya gitu loh. Padahal bertentangan itu sana sama sana. Ini namanya ngebunglon, mutalawin, berwarna-warni, kesana kemari sesuai dengan hajatnya. Padahal kalau dai yang benar itu, kalau emang dalilnya begini, ya udah dibilang gini. Hukumnya begini, nggak ngebunglon, nggak carmuk dengan majlis-majlis yang berbeda, ya. Jadi hati-hati dengan talawun, berwarna-warni, ngebunglon. Orang dakwah ngebunglon itu pasti ada maunya, mencari ridho manusia. Itu dakwah ngebunglon, mutalawin, berwarna-warni. Bapak-bapak kan pernah umroh Pak ya? Mohon maaf kalau yang belum pernah umroh. Ini di sini kan ada ustadz pembimbing namanya kan? Ada juga mutawif namanya, nanti mutawif itu yang dari sana. Ustadz pembimbing tapi ustadz Indonesia juga, tapi yang standby di sana. Oke? Nah, ada sebuah travel haji dan umroh kan yang di Indonesia. Kan ada list mutawif gitu yang dipakai oleh mereka, disewa, dikontrak oleh mereka. Ada saya baru mendapatkan cerita mutawif ya. Ada mutawif yang sifatnya apa ini? Azan dah Pak? Beneran ini? Saya baru benerin peci loh Pak. Masya Allah. Baru benerin peci. Beneran ini? Perasaan kayak belum ngapa-ngapain saya Pak. Masya Allah. Ya sudahlah kalau gitu mau gimana lagi, kita azan dulu. Kita lanjut pada azan insyaallah. Jadi ada mutawif ya, ustadz pembimbing tapi yang standby di sana. Beliau sangat baik ya, masalah supel dan seterusnya. Tapi tidak dipakai kemudian tidak dikontrak lagi oleh travel yang sesuai, yang berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW. Kenapa? Karena ternyata di antara orang-orang yang mutawif yang mungkin cerdas sekali ini menerima jemaah-jemaah dari beragam travel. Mau travel yang suka dengan kebid'ahan lah, sama yang suka dengan sunnah, itu diterima semua. Dan ternyata mencocokkan diri. Kalau misalnya sama travel atau rombongan jemaah dari travel yang betul-betul memegang sunnah gitu, itu akan sunnah mode on gitu lah. Ya. Tapi ketika alhamdulillah dapat amanah dari travel yang ternyata lebih pro bid'ah daripada sunnah, maka bid'ah mode on gitu. Jadi disesuaikan dengan jemaah. Iya, case. Iya, dan kasus berikutnya juga tidak amanah dalam mengelola uang dari travel. Artinya berarti UUD, ujung-ujungnya duit sebenarnya. Duit. Demi duit semua dihabuk dah. Ngabunglon, yang penting dapat duit. Ini berbahaya kayak gini. Berarti bukan dakwahnya untuk itu, melainkan yang penting dapat uangnya. Ini sepertinya ada dakwah. Kalau dan memang semua jemaah dari travel manapun jemaahnya suka sama mutawif ini. Kenapa? Karena enak, asik orangnya. Ya asik sih asik, tapi tidak memegang sunnah dengan benar. Hanya mengikuti bagaimana selera orang. Enggak bisa begitu. Sehingga yang jemaah yang pro dengan bid'ah didukung sama dia. Jemaah pro yang sunnah didukung sama dia. Yang penting saya dapatlah pokoknya bagian dari semua ini dunia deh. Ya, tidak punya prinsip yang baik. Ya.
Dan juga jangan-jangan kalau misalnya nggak ada orang yang memprotes engkau, nggak ada yang menentang engkau, jangan-jangan dakwahnya itu adalah dakwah apa-apapun yang penting disukai manusia. Nah, jadi hati-hati kalau misalnya ternyata saya pun kadang waspada juga kalau dakwah saya tuh nggak ada yang jegal ya, nggak ada yang kritik ya, semua kok kayak enak-enak aja ya, itu harus waspada. Ya jangan-jangan ada yang salah dari cara dakwah kita. Kebalikan ya. Biasanya orang kalau misalnya menganggap dakwahnya tuh fine-fine aja, oh berarti berkah nih, belum tentu. Boleh jadi ada di sini ada tipu daya dari syaitan. Baik, kemudian ya jemaah sekalian, yuhyuna, kata Imam Ahmad, yuhyuna bi kitabillahi al-mauta, yaitu dengan adanya dai-dai yang mengajak kepada, menyeru kepada Allah Azza wa Jalla dengan sabar dan yakin, mereka menghidupkan yang mati dengan kitab Allah. Apa ini maksudnya? Ya, yang mati ya, maksudnya ini kiasan, bahasa kiasan. Tentu nggak bisa manusia itu menghidupkan yang mati, nggak bisa. Maksudnya adalah yaitu yang tadinya masyarakat jauh dari sunnah, jauh dari ilmu, isinya kejahilan, ya, maka kemudian kejahilan itu kematian, kebodohan itu adalah kematian. Maka ketika kematian yang disebut kebodohan ini merajalela, kemudian datang dai untuk memberi siraman ilmu, maka dai ini seperti menghidupkan yang tadinya mati. Ilmu adalah kehidupan, kebodohan adalah kematian. Maka orang-orang yang bodoh itu ibaratnya orang yang mati sebelum kematian, dan orang-orang yang hidup hanyalah orang-orang yang punya ilmu. Gitu. Maka kalau misalnya dalam masyarakat jahil, kemudian ada yang mendakwahi menuju ilmu, kemudian berpengaruh, maka dai ini seperti menghidupkan yang mati seolah-olah. Ini bukan hakiki ya, menghidupkan yang mati itu hanya Allah Ta'ala yang mampu. Ya. Kemudian wa yubsiruna bi nurillahi ahlal ama, dan mereka memberi penglihatan kepada orang-orang buta dengan cahaya dari Allah Azza wa Jalla. Ya, karena apa? Karena memberikan ilmu. Ahlul ama itu orang yang buta. Orang yang jahil tidak faham itu ibarat orang yang buta. Dan ketika kita misalnya kita membimbing orang buta misalnya, ini kan seperti kita memberikan basirah atau penglihatan atau cahaya kepada mereka sehingga tidak buta lagi. Kemudian kata Imam Ahmad, fakam min qatilin li iblisa qad ahyauhu. Ya. Betapa banyaknya dari musuh iblis yang telah mereka hidupkan, yang telah para ulama hidupkan. Musuh-musuh iblis telah ulama hidupkan. Maksudnya adalah iblis itu temannya adalah orang-orang jahil dan ahli maksiat, ahli bid'ah, ahli khurafat, ahli syirik dan seterusnya. Nah, musuh-musuhnya iblis itu adalah orang-orang yang punya ilmu sesuai sunnah. Maka seperti kita itu kalau ngajarin orang-orang ke sunnah seperti menghidupkan musuh-musuhnya iblis, maka iblis nggak suka. Maka syaitan itu kemudian akan memberi pengaruh pada masyarakat supaya membenci yang seperti ini, terutama kalau ada pesantren gitu misalnya. Wah, ada pesantren Wahabi nih, ya. Wah, gitu. Dibenci, difitnah dan seterusnya. Bahkan di Lombok berapa kan tempo bulan lalu pembakar masjid dan seterusnya. Masya Allah, ya. Baru itu masjid dibakar loh, nggak ada tuh yang protes. Si fulan-fulan itu ya dari kalangan-kalangan yang seperti itu nggak ada yang protes. Padahal masjid, karena golongan mereka yang membakar. Kemarin belakangan dua buku tafsir Ibnu Katsir dan buku Risalah Kusyairiyah dibakar. Pernah lihat belakangan ini? Berapa hari ini, Pak? Tahu nggak Pak videonya? Nggak tahu? Alhamdulillah kalau nggak tahu ya udah saya nggak jadi cerita kok gitu. Jadi ada buku tafsir Ibnu Katsir dan buku Risalah Kusyairiyah. Tafsir Ibnu Katsir kita tahu tafsir Ibnu Katsir ya. Dan buku Risalah Kusyairiyah ini, Risalah Kusyairiyah ini adalah buku sufi sebenarnya. Ya, buku Risalah Kusyairiyah adalah buku sufi. Itu dibakar. Ada sekitar 3 orang berpenampilan seperti santri. Dan kemudian ini buku ini seharusnya kita nggak usah baca buku ini. Kalau mau memahami Al-Quran kita harus langsung ke Al-Quran gitu dan seterusnya ngomong kayak gitu. Ya,
kemudian dibakar, pakai video, dibakar 2 kitab itu. Viral. Marahlah santri-santri dari pondok-pondok tradisional, ya santri dari kalangan-kalangan saudara-saudara kita. Marah mereka. Langsung bilang apa? Ini Wahabi nih, jangan-jangan ini. Kenapa kok apa-apa tuh Wahabi gitu loh. Padahal pertama nih ya, penampilan mereka malah seperti santri mereka yang nuding kita Wahabi, yang nuding ini Wahabi loh. Ya. Itu pertama. Dari wajahnya aja kelihatan bukan Wahabi gitu loh. Kedua, buku yang dibakar salah satunya Tafsir Ibnu Katsir, terjemahan yang warna hijau. Itu Tafsir Ibnu Katsir cetakan pustaka Imam Syafi'i. Yang mana itu cetakan Wahabi tulen itu. Jadi yang dibakar adalah bukunya Wahabi, tapi yang disalahin siapa? Ini aduh. Gimana sih? Ya. Pokoknya ada apa yang enggak sesuai selera mereka diwahabiin gitu loh. Ajaib. Ntar kalau misalnya ada sapi ngamuk Idul Adha kemudian ngancurin beduk, pasti Wahabi nih jangan-jangan. Utusan semua diwahabiin, pokoknya enggak sesuai dengan Wahabi pokoknya. HTI diwahabiin. Ini diwahabiin, semua Wahabi. Ini maunya apa? Masya Allah. Nah, jadi yang seperti ini gimana ya? Kebutaan tentang itu gitu loh. Buta, terdistorsikan. Maka ulama-ulama itu menggariskan mana yang sunnah, mana yang bukan. Sedangkan mereka nggak ngerti mana yang sunnah, nggak ngerti. Yang sunnah dibilang bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Kebalik, kebolak-balik. Ini yang disebut ahlul ama, buta. Bahkan ini lebih buruk dari buta. Orang buta emang nggak ngelihat, maklum dia kalau terjerumus. Ini orang ngelihat, ada lubang jatuh dia. Ikan bahlulnya kan kebangetan, gitu loh. Maka kita udah gitu, udah ngelihat bahlul ngejatuhin, jatuh, udah tahu itu lubang, jatuh ke situ. Kemudian kita yang berusaha untuk membimbing orang supaya nggak jatuh, dihardik sama dia. Hati-hati itu, jangan. Ya kan gimana ya? Itu keadaan seperti itu jemaah sekalian. Keadaan seperti itu. Jadi musuh-musuh iblis adalah orang-orang yang bisa mematikan dakwahnya iblis gitu loh. Pesantren-pesantren, majlis-majlis ta'lim, ini menghidupkan musuh-musuh iblis. Adapun kalau misalnya justru menyeru kepada kesyirikan, mengajak kepada kebid'ahan atau kemaksiatan, ini malah justru menghidupkan teman-temannya iblis, kebalikan gitu. Ya. Makanya Nyi Roro Kidul masih laku, kenapa? Karena masih banyak proyek untuk menghidupkan teman-temannya. Ya enggak, Pak? Malam satu suro, apalah gitu dan seterusnya, itu masih seperti itu. Ya. Wallahu taala alam. Apakah ada pertanyaan jemaah di sini? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Ada pertanyaan? Ibu-ibu ada enggak, Pak? Sarno di atas. Ada pertanyaan? Memang agak situasi kondisinya agak kurang kondusif ya, karena antara ngedengerin tapi kedengeran itu juga, saya juga ngajar juga agak ini juga ya. Gimana kalau kita tahlilan juga jemaah? Tidak ada pertanyaan, kalau tidak ada kita cukup saja. Udah komit belum waktunya? Ini dia udah komit. Pas ya, Masya Allah. Ya, kita cukup sampai sini. Insyaallah kita ketemu lagi pekan depan dengan fikih Syafi'i insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.